Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Teman-teman, sahabat-sahabat hijrah yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita teman-teman sekalian, syukur alhamdulillah. Sampai detik ini Allah masih memandang kita dengan pandangan rahmatnya Allah, dengan pandangan kasih sayangnya Allah, dengan pandangan belas kasihannya Allah, sehingga kita masih diberikan kesempatan sampai detik ini untuk hadir dalam majelis ilmu, untuk memperbaiki diri kita lagi, berbenah diri kita lagi, untuk jadi lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan juga untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Karena pengorbanan beliau kita bisa keluar dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang, teman-teman sekalian. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan menceritakan salah satu kisah tentang seorang perempuan yang kuburnya, makamnya mengeluarkan bau yang begitu harum sehingga Rasulullah SAW begitu penasaran ingin tahu siapa perempuan ini. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril AS melakukan perjalanan Isra Miraj, di perjalanan Rasulullah mencium bau harum ini, teman-teman sekalian. Rasulullah mencium wangi ini. Lalu dia bertanya kepada Jibril AS, "Wahai Jibril, dari manakah asalnya bau harum ini?" Lalu malaikat Jibril AS menjawab Rasulullah, bau itu keluar dari makam seorang perempuan yang bernama Siti Masyitah. Lalu penasaran Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Jibril, ceritakan kepada aku, siapa itu Siti Masyitah? Apa yang dilakukan semasa hidupnya sehingga kuburnya ini mengeluarkan bau yang begitu harum sampai tercium sampai ke langit, teman-teman sekalian?" Lalu Jibril alaihissalam menceritakan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa Siti Masyitah ini adalah kaum dari Nabi Musa alaihissalam. Kaum dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia pengikut Nabi Musa, teman-teman sekalian. Siti Masyitah ini seorang ibu yang memiliki 2 orang anak. Anaknya yang pertama umur sekitar 10 tahun. Yang kedua anaknya masih balita, masih disusui, teman-teman sekalian. Pada zaman itu raja yang zalim memimpin, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Dulu orang itu, teman-teman sekalian, sembunyi-sembunyi, tidak mau ditahu oleh Fir'aun kalau dia adalah pengikut Nabi Musa. Karena kalau siapa yang ditahu, siapa yang ketahuan bahwa dia adalah pengikut dari Nabi Musa alaihissalam, maka pasti akan dibunuh oleh Fir'aun, teman-teman sekalian. Dan suami dari Siti Masyitah ini
sudah mati, sudah wafat, dibunuh oleh tentara Fir'aun. Karena tentara Fir'aun ini tahu kalau suami dari Siti Masita ini adalah pengikut dari Nabi Musa alaihissalam. Jadi waktu itu sembunyi-sembunyi teman-teman sekalian, secara sembunyi-sembunyi. Mereka tidak ingin ditahu. Nah, Siti Masita ini bekerja di rumah Fir'aun. Bekerja di rumah Fir'aun sebagai pengasuh anaknya teman-teman sekalian. Jadi anak dari Fir'aun ini diasuh oleh Siti Masita ini. Tapi Siti Masita bersembunyi, tidak mau ditahu oleh Fir'aun bahwa dia adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Sampai pada suatu ketika teman-teman, suatu ketika kejadian sepele sehingga ketahuan bahwa Siti Masita ini adalah pengikut dari Nabi Musa. Jadi waktu itu Siti Masita sedang menyisir rambut dari anak Ibrahim ini. Disisir sama dia, disisir, kemudian sisirnya terjatuh. Sisirnya terjatuh. Lalu Siti Masita ini mengambil sisirnya sambil mengucapkan basmalah. Jadi diambil bismillahirrahmanirrahim, diambil. Kemudian anak dari Fir'aun ini mendengar. Dia mendengar apa yang diucapkan oleh Siti Masita. Lalu dia berkata, apa yang tadi kau ucapkan itu? Bukankah itu yang sering diucapkan sama pengikutnya Musa alaihissalam? Lalu Siti Masita ini mengakui bahwa ya benar, yang tadi itu saya ucapkan adalah kalimat basmalah. Saya meyakini bahwa ajaran dari Musa ini benar, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu si putri Fir'aun ini berkata, wah, kau sudah melakukan kesalahan besar. Kalau ayahku sampai tahu, maka kau dapat masalah besar dan aku akan melaporkan ini kepada ayahku. Apa yang dijawab oleh Siti Masita? Dia tidak pernah gentar teman-teman sekalian. Dia menjawab, ya silahkan. Saya tidak pernah takut. Yang saya takuti hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Maka pada hari itu si putri dari Fir'aun laknatullah alaihi ini langsung melaporkan kepada bapaknya, kepada Fir'aun. Dia berkata bahwa Siti Masita itu ternyata adalah pengikut Musa. Maka seketika Fir'aun begitu marah, lalu memanggil Siti Masita ini teman-teman sekalian, dipanggil dia. Fir'aun berkata, apa benar yang putriku jelaskan bahwa kau adalah pengikutnya Musa? Dengan tegas Siti Masita ini menjawab, ya, aku pengikutnya Musa alaihissalam. Mendengar jawaban ini teman-teman, Fir'aun begitu marah, begitu murka. Maka Fir'aun berkata, bala tentaraku siapkan satu bejana. Jadi Fir'aun ini menyuruh bala tentaranya menyiapkan satu bejana yang di dalamnya itu berisi minyak panas teman-teman sekalian. Berisi minyak yang mendidih. Lalu setelah disiapkan Fir'aun ini bertanya lagi kepada Masita. Sekarang aku kasih kau penawaran lagi. Apakah kau meyakini saya sebagai Tuhan? Kalau kau meyakini saya sebagai Tuhan, maka akan saya selamatkan kamu hari ini. Tapi apa yang dikatakan oleh Siti Masita? Dia tidak gentar sedikit pun teman-teman sekalian. Dia berkata bahwa aku tidak takut sama sekali. Aku tetap meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat itu diambillah anak pertama dari Masita ini, anak yang berumur 10 tahun ini, diambil dan dilemparkan ke dalam minyak mendidih ini teman-teman sekalian. Begitu sedih, begitu sakit hati dari seorang ibu yang melihat anaknya dilempar ke dalam minyak panas. Sehingga tertinggal tulang belulangnya teman-teman sekalian. Kemudian diberi penawaran lagi oleh Fir'aun laknatullah alaihi. Saya kasih penawaran lagi. Apa kau sudah mau meyakini saya sebagai Tuhanmu? Apa yang dijawab oleh Siti Masita? Tidak. Tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun semakin murka teman-teman sekalian, semakin murka. Maka dirampaslah anaknya yang masih balita ini, kemudian dilemparkan kembali ke dalam bejana yang penuh dengan minyak panas ini. Masya Allah. Menangislah Siti Masita melihat anaknya, kedua anaknya yang telah mati menjadi tulang belulang di dalam bejana itu. Lalu Fir'aun kembali bertanya, apa sekarang kau masih mau mengakui ajaran Musa? Kau belum mau mengakui saya sebagai Tuhan? Akui saya sebagai Tuhan, maka saya akan selamatkan kau hari ini. Maka Siti Masita menjawab, saya tetap pada pendirianku.
Saya tetap meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membuat Fir'aun semakin geram teman-teman sekalian, sehingga langsung melemparkan Siti Masyidah ke dalam bejana yang penuh dengan minyak panas ini. Kuasanya Allah mencintai mereka, Allah mencintai Masyidah dan anak-anaknya, sehingga Allah matikan mereka sebelum minyak panas ini menyentuh kulit mereka. Allah langsung matikan, Allah langsung cabut nyawanya. Jadi mereka tidak merasakan panasnya minyak ini teman-teman sekalian. Lalu dikuburkanlah mereka menjadi satu. Ketiga tulang belulangnya ini, tulang belulang anaknya 2, kemudian tulang belulang Siti Masyidah dikumpulkan menjadi satu, dikuburkan dalam satu makam teman-teman sekalian. Maka inilah yang mengeluarkan bau yang begitu harum sampai ke langit, sehingga Rasulullah penasaran ingin tahu siapa Siti Masyidah ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu dahsyatnya pendirian seorang muslim, begitu dahsyatnya Allah mencintai orang yang berpegang teguh pada pendiriannya, betul-betul yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan dia, bahkan sampai dia wafat sekalipun Allah begitu memuliakannya sehingga kuburnya mengeluarkan bau yang begitu harum teman-teman sekalian. Dari kisah ini semoga kita bisa mengambil pelajaran bahwa keteguhan hati kita, keyakinan kita betul-betul kepada Allah, maka Allah akan selamatkan hidup kita, Allah akan angkat derajat kita, Allah akan selamatkan kita dunia akhirat teman-teman sekalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini, kisah hari ini semoga bisa menjadi motivasi untuk kita untuk lebih meneguhkan lagi hati kita kepada Allah, tidak ragu-ragu lagi kepada Allah, betul-betul yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, betul-betul mencintai Allah, sehingga Allah juga akan memuliakan kita teman-teman sekalian. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi. Saya minta maaf kalau saya punya salah. Saya masih perlu belajar lagi, masih perlu korban lagi di jalan Allah, korban lagi di agamanya Allah. Sempurnanya majelis ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.